Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pembahasan soal. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan membahas soal PPG ya. Jadi kita beralih ke PPG dari yang awal ke Bawaslu, nanti akan saya upload lagi ke Bawaslu ya. Jadi ini kita membahas tentang PPG mengenai kemampuan pedagogik. Baiklah Bapak Ibu, lanjut soal yang pertama. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan motivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Jawaban yang benar adalah C. Emosional. Soal yang kedua. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Jawaban yang benar adalah A. Sosial emosional. Nomor 3. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konferensional, B. Penalaran konferensional, C. Penalaran prakonferensional, D. Penalaran interkonferensional. Jawaban yang tepat adalah A. Penalaran pasca konferensional. Nomor 4. Menurut Piaget, tahap perkembangan intelektual siswa sekolah menengah termasuk dalam tahapan A. Sensorik motorik, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal. Jawaban yang benar adalah D. Operasional formal. Nomor 5. Dalam pembelajaran di kelas terdapat beberapa siswa yang mampu menentukan banyaknya titik sudut pada bangun ruang berbentuk kubus dan cara membayangkannya. Potensi siswa tersebut dari aspek kecenderungannya tergolong ke dalam kecerdasan A. Kinetik, B. Spesial visual, C. Matematika logis, D. Interpersonal. Jawaban yang benar adalah B. Spesial visual. Nomor 6. Pembelajaran akan lebih efektif jika guru mengetahui terlebih dahulu karakteristik siswa, terutama dari kemampuan awal yang dimilikinya. Berikut merupakan cara untuk menentukan kemampuan awal siswa, kecuali A. Memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang telah dipelajari terlebih dahulu pada awal pembelajaran, B. Memberikan prestasi pada awal pembelajaran menggunakan instrumen
yang memadai tentang materi yang telah dipelajari terlebih dahulu. C. Pada awal pembelajaran, siswa diminta untuk menuliskan kesulitan-kesulitan belajar tentang materi yang telah dipelajarinya terlebih dahulu. D. Pada awal pembelajaran, siswa diminta untuk menuliskan testimoni tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jawaban yang benar adalah D. Pada awal pembelajaran, siswa diminta untuk menuliskan testimoni tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Nomor 7. Guru dapat mengetahui kesulitan belajar siswa jika mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Berikut merupakan ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar atau dikatakan gagal dalam mengikuti pembelajaran, kecuali A. Dalam batas waktu yang telah ditentukan, siswa dapat menentukan perilaku yang menonjol sesuai dengan indikator-indikator yang telah dirumuskan. B. Dalam batas waktu yang ditentukan, siswa tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau penguasaan minimal yang telah ditetapkan oleh guru. C. Tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi yang seharusnya sesuai dengan tingkat inteligensinya. D. Tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai persyaratan bagi kelanjutan pada tingkat pelajaran berikutnya. Jawaban yang benar adalah A. Dalam batas waktu yang telah ditentukan, siswa tidak dapat menunjukkan perilaku yang menonjol sesuai dengan indikator-indikator yang telah dirumuskan. Nomor 8. Bu Hasti adalah guru kelas 7 SMP Sukajadi. Ia membelajarkan materi fungsi uang. Bu Popi menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mengajukan pertanyaan tentang fungsi uang. 2. Menugaskan siswa membaca sebagai sumber belajar tentang fungsi uang dan mencatatnya. Yang ketiga, meminta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian guru memberikan penguatan. Yang keempat, melaksanakan tes akhir. Pertanyaannya, teori belajar yang paling menonjol diterapkan Bu Hasti tersebut adalah A. Kognitivisme, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme. Jawaban yang benar adalah A. Kognitivisme. Lanjut soal yang nomor 9. Pak Sadi akan mengerjakan suatu materi pembelajaran di kelas 10. Pak Sadi akan menerapkan suatu model pembelajaran yang memungkinkan para peserta didik belajar dalam kompak. Tetapi Pak Sadi hanya membantu peserta didik yang mengalami kesulitan secara individual. Model pembelajaran yang sesuai adalah A. Student time, B. Time assistant, C. Jigsaw, D. Time game. Jawaban yang benar adalah B. Time assistant. Nomor 10. Struktur materi ajar atau pengetahuan berupa prosedur fisik idealnya dapat disampaikan oleh guru dalam pembelajaran melalui metode A. Demonstrasi, B. Inquiry, C. Pengamatan, D. Eksperimen. Jawaban yang benar adalah A. Demonstrasi.
Baiklah Bapak Ibu, 10 soal sudah saya bahasakan. Perlu diketahui lagi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memerlukan soal ini silahkan hubungi nomor saya yang ada di deskripsi, karena di sini ada banyak pembahasan soal, ada macam-macam ya Bapak Ibu. Dan mohon maaf nih sebelumnya kalau pengucapan saya kurang pas atau kurang benar, karena baru kali ini saya membahas tentang PPG ya Bapak Ibu, mohon dimaklumi. Jadi di sini ada beberapa materi Bapak Ibu yang perlu kita pelajari untuk menghadapi tes PPG. Ada dasar literasi, numerasi, kemudian pedagogi, kemudian penguasaan konten bidang studi, kemudian tes wawancara dan lain sebagainya. Di sini ada banyak lagi ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan PDF-nya, silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.